Baik, kita lanjutkan jilid 4. Jilid 4 ini diawali dengan cara mengucapkan atau melafalkan lafzul jalalah, lafal Allah. Coba kita baca. Billahi, tallahi, abdullahi. Monggo. Pada prinsipnya adalah bila lafzul jalalah didahului harokat kasroh, maka lamnya dibaca tipis, billahi, biasa ya. Namun bila didahului fathah atau dhammah, ini baru dibaca tebal atau tafkhim. Lah, cara menebalkan bacaan itu bagaimana? Cara menebalkan bacaan lam itu, lam tetap pada makhrajnya atau lidah itu tetap standby pada makhrajnya lam, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi la ya. La lilu la. Kemudian la nggih, lidah niku ajeg hanya ditebalkan la lo. La lo. Allah asalnya kan Allahu nggih. Allahu. Allahu. Jadi lidah niki tetap nempel pada makhraj yang seharusnya. Jangan sampai lidah niki benggang sehingga nanti bunyinya Allahu. Kayak wawu malah nggih. Dan sewan kita sering dengar orang Gusti Allah. Allah. Jadi bukan Allah tapi Allah. Itu kenapa bisa bunyi Allah? Kok bisa terjadi pengucapan Allah? Karena lidah ini bergeser dari makhraj seharusnya. Jadi intinya membaca tebal lafzul jalalah lamnya itu lam atau lidah tetap pada makhrajnya huruf lam. La nggih, di ujung lidah dan pangkal gigi depan atas itu la. Kemudian ditebalkan menjadi lo. La lo. Allahu. Abdullahi, ya, tallahi, ya. Pokoknya jangan sampai lidah ini kemudian benggang dari makhrajnya. Nanti bisa jadi Allah. Nah, ini tidak pas ini. Gusti Allah. Ya. Nah, ini untuk lafzul jalalah ini lumayan banyak ya, dicontohkan ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai halaman 4. Ini semuanya contoh-contoh praktek maksudnya terhadap pembacaan lafal Allah supaya benar-benar pas. Kemudian untuk yang kotak tengah yang bawah itu inna hadzal qur'ana syafi'un musyaffa, ini anak-anak pada jilid 4 mulai latihan menyambung huruf. Ya, menggandeng atau menyambung. Kalau sekarang yang Bu'a sudah ada jilid khusus kitabah. Ya, ada 4 jilid. Jadi 4 jilid itu khusus kitabah. Ini saya bawa contohnya. Niki 4 jilid khusus kitabah. Jadi ada kitabah latihan nulis ini termasuk pegon. Jadi termasuk nulis pegon dan nulis imla Arab juga ada di sini. Jadi sudah ada kotak-kotaknya. Jadi kalau untuk yang di sekolah-sekolah RTQ biasanya menggunakannya yang jilitan kayak gini. Nggih. Masa yang jus-jusan nggih, mboten kados ingkang jenengan bawa itu. Kalau itu kan biasanya hanya untuk keperluan diklat. Nggih, supaya enak bawanya. Kalau ngeten niki ono 14 juz jenengan bayangno ngeten kecer ono dindian. Kalau itu kan gampang.
segampang-gampangnya juga ada kekurangannya kan kira-kira begitu. Tapi biasanya kalau untuk di RTQ anak-anak pakainya yang begini. Jilid 1, jilid 2 gitu. Ini apa namanya? Praktek lafal pengucapan lafal Allah. Nah, termasuk di halaman 2 catatan kaki yang bawah. Ketika lafal Allah didahului huruf wawu, ini yang juga sering kadang kayak tadi kita contohkan di awal. Jadi Allahu. Kalau didahului wawu fathah tetap bacanya wallahu. Jangan wallahu. Wawu fathah wa. Nggih. Disembung lafal Allah jadinya wa. Jadi kok iso piye? Wa jadinya wallahu. Enggak boleh. Maka wallahu syakurun halimun. Nggih. Niku harus wa. Wallahu waliyul muttaqina. Nggih. Jangan sampai wallahu tapi wa. Wallahu. Nggih. Niki sering terjadi bahkan mungkin di bagi teman-teman yang hufat, teman-teman yang sudah hafid tapi ngajinya lagi posisi ngantuk, lagi nggak mood, deres, kadang nggak fokus jadi begitu kadang. Ya, bon. Selanjutnya halaman 5. Halaman 5 ini mem menerangkan mem sukun bertemu mem. Sama dengan mem tasdid. Artinya bacanya ada dengungnya 2 harokat atau 1 alif seperti tadi. Lahum maufiratun. Lahum maufiratun. Monggo. Nah, ini disebut bacaan apa? Idgham. Ada yang bicara idgham mutamasilan, idgham mimi, ada idgham misli, sami mawon. Jadi idgham syafawi atau idgham misli atau mutamasilan. Ada yang nama khususnya ada idgham mimi. Berarti ada yang pipi, enggak ada. Mimi enggak ada. Hanya ada mimi, enggak ada pipi ya. Nggih. Niki juga perlu diperhatikan karena nanti ada mem yang tidak boleh dibaca dengung, mem sukun. Maka ini harus dicontohkan dengan baik. Tadi hitungannya kalau anak belum bisa ngitung sendiri harus guru yang menghandle hitungannya. Kemudian halaman 8 mem sukun bertemu ba. Tarmihim bihijaratin. Monggo. Nah, ini disebut ikhfa syafawi. Mem bertemu ba. Apakah dengungnya atau apa namanya? Cara bacanya sama antara mem ikhfa syafawi dengan ketika iqlab. Dari kami dari Yambu'a jawabannya sama. Jadi baik mim ba'du misalnya ataupun tarmihim bihijarah niki cara membacanya sama. Jadi posisi makhrajnya lisan juga sama, dengungnya juga sama 2 harok. Jadi tidak dibedakan. Ada konon ya, kalau dereng ngertos langsung niku ada yang terkadang membedakan antara iqlab, dengungnya iqlab mim ba'd misalnya dengan tarmihim bihijarah. Tapi kalau dari Yambu'a tidak membedakan antara ikhfa syafawi dengan iqlab. Kemudian halaman 11. Halaman 11 ini mem yang dibaca izhar atau dibaca jelas. Kapan mem sukun bertemu selain ba dan mim. Ya. Di peng itu berarti selain ba dan mim. Contohnya hum fiha. Jadi mem sukun bertemu selain ba dan mim.
hum fiha dan seterusnya ya. Saurikum ayati. Dek wau kan mem itu sukun selalu dibaca dengung terus. Ya, maka di halaman 11 ini ditegaskan selain bertemu dengan ba dan mem, maka mem sukun dibaca izhar, dibaca jelas. Ya, termasuk halaman 11, 12, 13 juga masih mempraktekkan bacaan mem izhar ini. Kemudian halaman 14 yang catatan kaki, yang bawah, kotak bawah, halaman 13 jilid 4 ini memperkenalkan cara menulis huruf pegon. Cara menulis pegon. Mungkin bagi yang belum pernah kenalan dengan pegon, huruf menulis pegon maksudnya adalah menulis huruf selain bahasa Arab menggunakan huruf Arab. Menulis selain bahasa Arab menggunakan huruf Arab. Ya, menulis bahasa Jawa, Indonesia menggunakan tulisan atau huruf Arab. Biasanya ini digunakan untuk jenggoti kitab. Ya, kalau yang mbak-mbak santri atau kangkang santri di pondok itu kalau maknane kitab, ada maknane. Nek kitab wis maknanan diarani kitab apa gondrong. Nah ini dimaknani menggunakan pegon. Lah pegon ini sebenarnya kaedahnya macam-macam. Di beda-beda, kadang beda orang, beda pondok atau beda daerah. Nah untuk yambua ini kita menggunakan kaedah jadi huruf atau harokat di dalam tulisan pegon itu diganti dengan huruf. Jadi misalnya ba diganti ba. Maka misalnya nulis mama saya kaya jasa. Ini ku ndak pakai harokat tapi ma diganti alif semuanya. Tapi bacanya pendek-pendek tetap. Mama saya kaya jasa. Jadi ini kalau untuk di di yambua. Dan sebagaimana saya singgung sudah ada kitabnya sendiri sekarang. Kalau dulu kan masih ngikut di bawah ini, sekarang sudah lengkap 4 jilid. Ada 4 jilid, yang terakhir ada yang agak besar. Jadi untuk nulis praktek ini lumayan. Jadi sudah ada garis-garisnya untuk praktek latihan. Nah ini sedikit mengenalkan dengan pegon. Kemudian halaman 15. Coba kita baca. Wassamai, monggo. Apabila di atas huruf ada tanda panjang, maka huruf dibaca panjang 2,5 alif 5 harokat. Karena ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimah disebut mat wajib mutasil. Ya kita terangkan cara bacanya saja. Kalau namanya mungkin nanti kalau sudah di jilid 7 ya. Hamzah biasanya tidak berbentuk alif, maksudnya tidak ada tempatnya. Kata swasama ini kan hamzahnya tidak dipangku alif biasanya begitu. Tapi tidak mesti. Nah, ini disebut mat wajib mutasil. Kenapa disebut wajib? Karena wajib dibaca panjang. Kenapa disebut mutasil? Sambung atau ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu penamaan wajib mutasil. Kemudian halaman 18. Inna coba sebentar. Tadi mat wajib mutasil itu bertemunya mat dengan hamzah di dalam satu kalimat. Kalau halaman 18 ini mat jaiz munfasil bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat. Nah, karena ini di lain kalimat atau dua kalimat yang berbeda, maka ketika kita mencontohkan juga diulang. Kita baca yang tanpa disembung. Inna pendek, artinya hanya 2. Kemudian disambung menjadi mat jaiz.
Inna a'toina. Nah niku supaya benar-benar tahu, oh iya itu terdiri dari dua kalimat. Buktinya bisa dipotong bacanya. Inna satu kalimat, kemudian disambung inna a'toina. Monggo. Bingung ya. Bingung apa pun loyo nih. Padahal sing gembor-gembor teng mriki nggih. Nggih. Wis pokoke ngoten nggih. Nah, ini kenapa disebut jaiz munfasil? Ini sekedar penamaan filosofi mawon. Jaiz itu maknanya kan boleh, wenang. Karena ada sebagian bacaan qiraat membaca pendek. Jadi sebagian qiraat itu mad jaiz munfasil itu dibaca dua harokat seperti mad tobi biasa. Disebut munfasil karena beda kalimat. Nah, tadi saya katakan bahwa inna a'toina ini terdiri dari dua kalimat yang berbeda. Sehingga cara mencontohkan sebisa mungkin diulangi supaya anak-anak benar-benar ngeh bahwa itu terdiri dari dua kalimat. Namun tidak semua mad jaiz munfasil niku boleh dipotong bacanya. Ada yang dua kalimat hakikatnya, tapi karena secara tulisan sudah gabung menjadi satu kalimat, maka tidak boleh dipotong. Ada 3 di dalam Al-Quran. Apa itu? Ya ayyuha. Baik ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, ya dan sebagainya. Ini kalau kita preteli secara ilmu gramatika Arab nahwu, ya itu kalimat tersendiri. Disebut dengan harfun nida, huruf untuk memanggil. Ya, kemudian ayyuha juga kalimat tersendiri. Di dalam tulisannya digabung ya ayyuha, maka tidak boleh kita mewakafkan ya ayyuha, tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, haulai itu juga tidak bisa dipisah. Haulai tidak boleh, karena meskipun itu dua kalimat, haulai itu tetap tidak boleh diwakafkan, dipotong ya, karena sudah secara tulisannya jadi satu. Yang ketiga, ha antum itu juga tidak bisa. Ha antum itu tidak boleh diwakaf, tidak boleh. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang tidak boleh dipotong di dalam mad jaiz munfasil. Di dalam Al-Quran ada 3. Nah, selanjutnya tadi mad wajib, mad jaiz itu bacanya 5 harokat. Halaman 21 coba kita baca. Waladdallina, monggo. Waladdallina, monggo. Jadi jangan yang penting lina. Panjangnya juga harus berapa? 6. Nah, ini kalau mad lazim kilmi musaqqal namanya. Mad lazim kilmi musaqqal panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Waladdallina. Jadi do itu 6 baru lina, ngoten. Jangan waladdallina. Jadi waladdallina. Nah, itu baru tasdidnya itu kalau sudah 6, ngoten maksudnya. Nah, saya ini sekarang pertanyaannya ngeten. Tadi diterangkan kalau di atas ada tanda syarat begini layar, bacanya panjang 5 harokat. Yang ini podo-podo ngene kok 6. Terus cara bedakno pripun?
Waladhdallin kan ada tanda layar juga di atas. Tapi panjangnya 6. Kalau yang tadi 5. Ayo, kira-kira apa? Yang membedakan apa? Nun? Ada yang bisa perbedaan antara tanda layar atau tanda panjang yang antara 6 dan 5 itu yang membedakan apa? Bisa membedakan betul? Ini yang 6, ini yang 5. Yang membedakan yaitu bentuknya. Lah yo bedane pripun? Jadi tanda panjang ini bukan sekedar ngawur nggih, tapi ada filosofinya. Wes nek mahasiswa lah ngoten, filosofinya padahal mudeng borane. Ngeten. Coba kita perhatikan tanda panjang yang waladhdallin ini yang 6. Niku seret begini, nggih. Kemudian buntute yang paling sana, yang paling ujung kiri, niku agak ke dalam. Ngeten, seret terus agak ke dalam. Jadi yang ujung ke bawah niku seretnya itu agak ke bawah, ke dalam. Tapi kalau yang panjangnya 5, contoh wasamai, ini ngeten seret, kemudian seretnya ini keluar, ngeten, miringnya ke kiri, bukan ke dalam begini. Bedanya niku tok bentuknya. Unti wo. Bedanya niki. Konon katanya, niki katanya sing gawe, kula ora melu gawe nggih, ameh protes piye. Nggih, waladhdallin ini yang angkanya ngeten atau bentuknya ngeten. Niki kalau kita berdirikan menjadi angka 6 di dalam tulisan Arab. Gitu. Wis pokoke jenengan percaya mawon lah wis. Manut. Ora melu gawe protes wae nggih. Nggih niki filosofinya begitu. Jadi angka waladhdallin ini yang seret ini ketika kita berdirikan itu identik sekali dengan angka 6 pada huruf Arab. Pada tulisan Arab sehingga ini 6. Ya itu kira-kira begitu. Maka kalau kita teliti contoh di bawah jenengan itu audainin yura mudhor niku 6. Alfau abaahum niku pasti 5 karena bentuknya ngeten. Nggih tidak ke dalam. Dolina 6. Akhrajna lahum dabbatan 6. Fa idza jaa itu 5 pasti. Karena bentuknya ngeten. Ja'atis sokhah itu 6 dan seterusnya. Ya. Jadi bentuknya beda. Mungkin selama ini jenengan mboten merhatikne, pokoke maca ngoten mawon. Ternyata bentuknya beda senajan sithik tipis. Nggih pun. Disebut mat lazim kilmi musaqqal. Selanjutnya halaman 23. Ini kita membaca latih membaca awailus suwar atau fawatihus suwar, ya. Mohon maaf, fawatihus suwar. Tadi di awal sudah disinggung nama-nama huruf itu kalau di Yambu'a dikenalkan dipilihkan, ya, dengan nama yang tidak ada hamzah di belakang sebisa mungkin. Kayak ha, ya, kadang ada ha, ada yang ha, to, ada yang to. Kalau kita mengenalkan dengan to, ya, tujuannya supaya kalau kita mengenalkan cara membaca fawatihus suwar ini mereka sudah mudah. Misalnya hamim, karena dia mengenalkan atau dikenalkan dengan ha tanpa hamzah, maka hamim, yasin dan seterusnya. Nah di bawah ini halaman 23 itu yang kotak bawah niku huruf pegon bacanya apa niku? Pancasila jadi dasar. Oke. Jadi insya Allah
kalau ngaji yambuan itu orang-orang Silais boten HTI karena mereka Pancasila jadi dasar kalau kita ya. Yeah. Kemudian halaman 23 sampun, halaman 24. Nah, di sini kita coba mengenalkan huruf-huruf yang tidak terbaca. Contoh, wa ulul ilmi. Setiap alif, wawu dan ya yang di atasnya ada tanda lingkaran bulat. Lingkaran bulat, tadi saya menyebutnya sifar mustadir, maka dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Jika bulat seperti gambar niku jane nggih kurang pas. Bulatnya niku yang kedua niku seperti oval gitu loh. Ngeten nggih, agak melonjong, maka tidak dibaca ketika wasol, ketika waqaf dibaca panjang. Kita contohkan yang tidak terbaca dulu. Saurikum ayati fala tasta'jiluni. Saurikum, bukan saurikum. Ila fir'auna wa malaihi. Jadi bukan wa malaihi. Faulaika lahum, bukan faulaika, dan seterusnya. Pokok kalau bunder seser kalau bulat niku tidak terbaca baik wakaf ataupun wasol. Tapi kalau agak lonjong niku dibaca tidak terbaca ketika wasol, namun ketika wakaf dibaca. Atau sing Quran niku fa'adallu nasabila niku ketika wakaf. Ketika wasol fa'adallu nasabila rabbana, dan seterusnya. Kados sing surat Al-Ahzab nggih wonten. Nah, catatan kaki lagi yang bawah, harokat sukun tidak usah diganti tapi hanya dibuang. Oh niki untuk yang pegon. Selanjutnya halaman 25. Nah, niki tentang cara membaca ikhfa. Kalau kinten banyak yang beberapa orang yang memperhatikan niku tesih kebingungan. Maca ikhfa sing bener niku pripun? Coba kita pelajari bareng-bareng. Halaman 25 ini nun sukun bertemu dengan kaf, nggih. Pokoknya ini tentang ikhfa. Nun sukun ing kuntum, monggo. Nggih, ngeten. Cara membaca ikhfa yang benar pripun? Niku coba kita baca bersama-sama catatan kaki yang kedua. Ketika membaca dengung, lidah atau bibir ada di makhrajnya huruf yang sesudahnya nun. Yang sesudahnya nun. Artinya nopo? Suara dengung itu tidak sama antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi suara dengung ketika ikhfa niku ojo kok anggereng. Ing kuntum anja'ahu ma'indakum yaufadu. Ndak. Tidak semuanya ngo kabeh. Tidak semuanya tapi tergantung huruf setelahnya. Kenapa? Karena ketika dengung, niki kata kuncinya, ketika jenengan dengung, lidah ini sudah standby di makhraj huruf setelah nun. Kalau huruf setelah nun dal misalnya, maka makhrajnya lidah juga standby di huruf dal. Misalnya ma'indakum yaufadu. Kita contohkan ing kuntum saja yang paling atas. Itu ada nun yang pertama, nun bertemu kaf dengan nun bertemu tak. Makhraj antara kaf dan tak beda, bunyinya beda.
ing nggih ing kuntum beda nggih. Jadi bukan ing kuntum. Nah niku yang sering kita dengar. Jadi yang penting ong. Kenapa bisa terjadi begitu? Mungkin karena di kitab-kitab dulu kita belajar tajwid dasar itu contohnya hanya dua, mangkola dengan mangkana. Akhirnya rumangsane ikhfa niku kabeh. Padahal ada yang enggak. Contoh tadi ing kuntum bukan kuntum. Coba kita baca bareng-bareng. Saya baca dulu nanti jenengan derek ya. In kuntum tuhibbunallaha. Monggo. Nggih, dengungnya tetap dua loh nggih. Min zakarin au unsa. An nggih, jim niku kan tadi di tengah-tengah apa langit-langit. An ja'ahul a'ma. An ma indakum yang fadu. Pokoknya intinya kula ulang meleh, ketika dengung lidah atau bibir seten B manggon di makhraj setelahnya huruf nun. Nggih, makanya kalau secara ilmiahnya niku ikhfa dibagi tiga, ada yang ausat, ada yang tengah, ada yang jauh, ada yang dekat. Artinya kalau hurufnya itu dekat dengan makhraj nun maka dia dekat, kalau tengah-tengah ya tengah-tengah, kalau jauh ya jauh. Nggih, kemudian halaman 26 tentang tanwin sama dengan nun, saya kira juga sama cara bacanya, nggih, mboten usah kula contohke meleh. Intinya kalau ikhfa ya kayak tadi sama. Kemudian halaman 28 ini sama, non sukun bertemu dengan apa namanya? Tanwin, ada nun sukun sama dengan nun tanwin. Halaman 29, coba langsung di ini aja. Halaman 30. Halaman 30 ini tentang idgham bi gunnah. Nggih. Sekali lagi namanya gunnah, dengung itu pasti dua. Maka dengungnya juga harus sama. Mau wajadna wa nafsi wa ma. Coba kita baca yang bawah contoh. Mau wajadna mata'ana indahu. Monggo. Lahum maghfiratu wa ajrun. Halaman 31 sama, intinya masih tentang apa namanya cara membaca gunnah, harus dengung. Kemudian halaman 33 cara membaca iqlab. Yambu'an niku sama dengan yambu'an wa kufrum bihi. Jadi apa namanya? Tadi saya singgung cara membaca iklab nun yang sudah berubah mem itu sama persis dengan baca mem sukun, artinya tidak dibedakan. Nah, yang perlu tambahan catatan, ini kenapa kok wakuf rum bihi? Okay. Jadi di dalam Rosem Utsmani, kalau jenengan punya mungkin abahnya, ibunya atau jenengan sendiri pernah ke Saudi,
itu lihat mushaf yang cetakan Saudi niku ketika iklab, bacaan iklab itu tandanya dia ada mem kecil. Nggih. Dalam Rasul Utsmani ditulis mem kecil. Ada mem kecil. Ini menunjukkan bahwa di situ dibaca iklab. Atau bahkan juga ikhfa ikhfa syafawi juga dibaca, ada memnya. Tapi kalau di bab ini karena kita membahas iklab, contohnya la tadkhulu mim babin yang bawah contoh itu menunjukkan dibaca iklab. Kemudian halaman 35 sama ini tentang idgham bi ghairi hunnah. Saya kira gampang, halaman 38 izhar. Nah, saya kira selesai jilid 4. Kita baca yang terakhir jilid 4, masih ada jilid 5. Monggo kita baca bareng-bareng halaman 43 diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubuna. Wa iyyakun awwala man aslama innas sholata tanha munkari